Selamat pagi semuanya yang baru nonton. Selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun kalian nonton. Tapi gue akan ngasih kalian lagu yang judulnya Selamat Pagi. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Udah duduk sekitar 15-20 menit belum ada orderan juga. Selamat datang di Perjuangan Tinggal di Amerika. Nama gue Yafi Fairuz dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue duduk di sini lumayan lama. Gue lagi ada di Cloud Kitchen dekat rumah gue di West LA tentunya. Sekarang gue actually mulai sedikit lebih awal. Dan ku katakan dan membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Sekarang ini 5:57 PM, which is belum jam 6. Tapi kita lihat nih berapa lama sampai kita dapat order yang pertama. Nyerah gue, nggak bisa gue di satu tempat begini udah nunggu lama terus nggak ada apa-apa tuh. Yang ada gue satu nanti ngantuk, mager, hilang motivasi, pulang secara kedekatan sama rumah. Jadi mending kita jalan-jalan aja yuk. Aneh banget guys, padahal lihat merah banget di aplikasi, ya nggak sih? Merah banget tapi kagak ada orderan tuh gimana. Ini kita jalan dulu yuk. Gila, luar biasa emang. Hah? Tapi kita bismillah aja, bismillah. Dan dengan doanya kalian harusnya bisa nih. Cuman emang awal-awal memang sedikit suka apa ya bahasanya, discouraging itu apa ya, kayak menghilangkan motivasi gitu loh. Oh iya guys, salah satu cara lo mengirit kalau lagi nguber atau kalau lagi kerja apapun itu di sini ya, itu selalu sih, mau gue kerja kantoran, kerja apapun, apalagi kerja nganter makanan, lu pakai mimisan lagi, itu adalah dengan cara bawa bekal. Nah, gue selalu bawa bekal, even lagi nguber gue bawa bekal. At least kalau gue lagi nggak mager gue bawa bekal. Ini dia bekal gue. Mau tahu isinya apa? Nggak mau? Ya udah skip aja. Kalau yang mau tahu stay tune. Ini gue bawa opor ayam yang gue dapat dari party yang gue datangin beberapa hari lalu. Banyak sisaan opor ayam plus nasi putih tentunya. Dan gue tadi buat telur ceplok, buat lucu-lucuan. Tapi itu dia, caranya lo ngirit adalah bawa bekal. Nah itu dia bekal gue. Gue gak sabar pengen makan bekalnya. Udah mulai lapar, orderan belum datang. Ya kita makan aja dulu, iya gak sih? Oke, dapat order pertama, alhamdulillah. Ujung-ujungnya gue balik lagi ke Cloud Kitchen. Kenapa? Karena macet banget di mana-mana, mager banget. Udah, gue akan sign in. Dan ini orderannya katanya bakal di daerah Marina del Rey, which is daerah pantai-pantai sana. Dan bakal makan waktu sekitar 16 menit. Dan orderannya karena ini lagi bonus, bakal sekitar $16 order pertama. Gokil, insya Allah. Let's go. Sign in dulu ya. Biasanya kan kita dari belakang ya. Ini dari depannya nih. Itu daftar restoran-restorannya yang ada di tempat sini. Nah, kalian bisa makan di sini juga. Tapi depannya benar-benar cuman kayak, kayak gitu lah ya. Susah gue nunjukinnya. Terus ininya tuh ada tempat duduk buat orang. Terus kalian bisa order juga dari situ deh, dari restoran berbeda. Nah, terus kalian bisa makan di sini, lihat tuh. Otherwise kalau lo supir Uber kayak gua, ya kita ngambil dari belakang. Excuse me, are you in line? No. Okay. Nah, kita sudah kembali ke tempat biasa ngambil order. Oke. Nah, tuh jendela kayak gitu guys. Terus makanannya datang tuh. Prosesnya kayak gitu. Habis itu kalau orderan udah ada, dapat SMS kayak gini,
Ambil deh. Hey bro, you recording this? Yeah. What you doing? Uber. I mean YouTube, for YouTube. What about consent, bro? Then I won't put it in. What's your channel? Let me check it out. Oh man, it's in my language. That's cool. Yeah, it's called Anak LA. Here, put it in, bro. Oh, look at that. Check you out. Yes. Put it in, man. We're gonna go viral. Let me see. I may need this footage one day. I got you. So, see, it's nothing, but. You good, bro? That's something. What you mean, man? You gotta have faith in yourself. All right, man. I'll see you later. Now, let's go. You too. Oke guys. Nah, dapat subscriber baru. Orang hitam bro, nggak ngerti omongan gua kayak apa, tapi yang penting dapat subscriber baru. Alhamdulillah ya. Dari Cloud Kitchen. Nah, orang sini aja nggak subscribe, orang nggak ngerti. Masa kalian yang orang Indonesia yang ngerti nggak subscribe? Ya kali. Ayo, tapi lanjut ya. Ini order buat si Alison udah datang. Ayo kita jalan. Gue senang banget dapat subscriber baru, walaupun cuma satu, tapi itu sangat berharga sama kayak kalian. Dan ini gue nggak bermaksud untuk cheesy-cheesyan ya, tapi benar-benar berharga banget. Namanya satu subscriber itu bisa dapat, itu sangat berharga. Dan yang membuat itu lebih berasa lagi adalah dia nggak ngerti bahasa gue, dia nggak ngerti bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi tanpa banyak tanya, cuman channel lo namanya apa? Subscribe. Nggak pakai banyak nanya channel lu tentang apa, mau ngapain. Nggak ada bro. Dia yakin. Dan gue yakin banget dia itu adalah hustler. Mau dia musisi yang lagi mencoba di LA atau bagaimanapun, he is seseorang yang sangat gue hargai. Dan orang-orang yang kayak gitu, kalau lo pernah berusaha, lo pernah tahu gimana susahnya berkreasi dari sisi seni ya, lo akan support begitu aja gitu loh, ngerti nggak sih lo? Jadi lo nggak idealis. Itu satu yang gue gokilin. Dan semoga teman-teman yang baru datang bisa support gitu aja. I mean, gue selalu menjelaskan apa yang akan kalian dapetin kalau misalnya kalian itu subscribe ke channel ini. Cuman gue kalau gue ngeliat ada channel yang gue suka atau orangnya baik, orangnya asik, gue subscribe aja. Nggak ditonton nggak masalah, tapi jumlah subscribe itu lumayan bisa membantu sebuah channel untuk berkembang. Udah segitu aja. Banyakan bawel. Anyway, orderan yang kali ini kayaknya bakal lebih lama dari yang gue expect. Orderan ini akan memakan waktu sekitar 27 menit, setengah jam guys. Dan jaraknya itu 6 mile untuk buat si Alison. Dia tinggal di daerah Marina del Rey sekali lagi. Oke? Karena masih lama dan gue baru saya makan. Wes mangan ra ngudut ra resep. Wes, yuk tak ngudut bisa. Woi, anjing. Baru aja. Barusan gue deliver orderannya. Ini rumahnya rada sedikit membingungkan karena dia berada di gang. Dan gue actually tadi parkir di halaman belakangnya. Jadi orangnya udah nunggu di depan, gue di belakang. Gue telepon, orangnya harus ke belakang. But that's fine. Udah selesai orderan yang pertama. Sekarang udah jam 7. Wow. Dan orderan tadi itu, let's see, duitnya yang masuk ke gue adalah $11 dan 55 sen. Not bad at all, right? It's not bad. Cuman kita lihat berapa lama sampai kita dapat orderan kedua. Ini sekarang kita lagi di daerah Venice. Kalau gue bisa ngasih lihat lo pemandangan, nggak terlalu kelihatan. Cuman ini basically kita di gang, di gang. Lo pernah dengar lagunya Soul 5 nggak sih? Dulu sempet ngetrend. Gue udah pindah, tapi gue dikasih tahu sama orang tentang Soul 5. Terus gue suka banget dan sampai sekarang gue masih dengerin walaupun bandnya udah nggak bareng. Judulnya biarlah.
Untaian kata darimu, tak cukup waktu untuk ulangi masa-masa indah yang ada. Tadi gue udah nyari-nyari restoran nih kagak nemu-nemu, udah sampai pindah parkiran. Ternyata ada di seberang. Itu restorannya, dan ini gue parkir di gang nih, tidak harusnya parkir kayak gini. Cuman ya udahlah ya, demi kerjaan gue harusnya nyebrang ke sana. Dan kayak tempatnya rame dan sangat trendy sekali. Namanya Kazunori. Itu kan banyak orang yang kesana nih. Sekarang kita lagi nyebrang jalan sembarangan. Itu oke. Kazunori Clements namanya. Wah, rame ya. Ini Kazunori. Katanya jangan ngomong kalau dari Uber Eats. Itu gimana ceritanya? Excuse me. Yeah. Do you Yeah. want to take a look? No, I'm just picking up order. Oh. Thanks. Rame banget guys tempatnya. Gua nggak terlalu bisa filmin tadi di dalam soalnya rame banget. Cuman tempatnya Kazunori rame serame itu. Ini dan kelihatannya ada mobil yang nggak bisa keluar gara-gara ada gua. Jadi gua harus minta maaf banget nih. Sorry banget nih. Sorry. Aduh, maaf banget. Kayaknya sih bisa. Harusnya bisa itu orang keluar, cuman kayaknya emang cupu aja. Oke. Yuk kita jalan sekarang. Ini orang kenapa? Nah, kan gue mau keluar ya. Tiba-tiba dia jalan di depan mobil gue. Ya kali. Ada lagi. Ya Allah, rame bener. Bodo amat ah. Oke, dari tempat sushi tadi Kazunori, makanan sudah gue ambil. Oke, sekarang on the way buat ngedropin, which is sekitar 6 menit ke daerah Venice. Kayaknya udah stuck nih. Kalau udah di Venice ya di Venice, di Santa Monica. Kecuali ada satu restoran yang rame, yang terkenal, yang dimana orang dari segala pelosok LA mau order. Nah itu baru tuh bakal gue keluar dari daerahnya. Kalau enggak sih gue akan stuck daerah sini terus, gue rasa. Masih semangat guys. Oke, kita cocokin alamatnya. Oke, kita lihat yuk. Apakah ini rumahnya? Gelap banget ya guys. Maaf ya kalau kamu nggak bisa melihat. Katanya bisa tinggal ban tangga mana bro? Ini bukan. Gelap banget ya. Hi. Is that Clemens? Yes, it is. All right. So I wasn't sure. I couldn't see the numbers. Yeah, but it's not Oh like, my God. But it's Sorry. not obvious. Yeah. All right. It is Thank a lie. you. Thank you. Goodbye. Bye bye. Nah, kalau nggak kelihatan begitu, berarti kan nggak bisa difoto, dan gue tadi udah ngasih ke orangnya. Opsinya adalah skip and add note. Gue tulisnya handed off, which is ngasih langsung ke orangnya, gitu. Dan kalian tadi juga dengar kan, orang yang punya rumah pun itu mengakui bahwa gelap dan alamat rumahnya tidak terlihat. Oke, sekarang jam 7.41, langsung kita jalan lagi menunggu orderan ketiga. Oke, baru ada masuk lagi orderan. Slow day. Aduh, kesetrum. Tapi sekarang udah lebih mendingan. Udah ada masuk order di McDonald.
untuk Taylor. 15 item, buset banyak bener. Gue yakin belum siap nih, kita lihat ya. Mungkin kelihatannya udah ada banyak barang. 877? 376. 877? Thank you. Looking for pickup? Over order ya. So 14. Alright, thank you. Have a good night. You too. Oke, ini dia. Oh, tapi nggak gede-gede amat, masuk satu tas. Ya lumayan lah. Oke, yuk kita langsung deliver. Tumben udah siap. Biasanya McD tuh rada terkenal dengan lelet orderannya. Tapi ternyata udah siap. Jadi langsung yuk kita anterin. Loh, baru masuk, baru mau jalan ada orderan lagi masuk. Dari McD lagi. Ya turun lagi, sob. Ya nggak? Ya turun lagi. Kali ini untuk Melanie. Yuk turun lagi. Turun lagi. Ada. Balik lagi. McD lagi. Nggak komplain sih gua. Soalnya dapat orderan banyak ya, masa komplain. Kita kan di sini untuk ngambil order. Masih 050. Masih udah siap belum yang kali ini ya? 378. 378? Nope. Hamburger? There you go. There's another one that just came in right now. The bottom one. Okay, no. What's the second one? Hey, This one? This one you just gave me, so I'm good at that one. Okay. Also, can I get a code for the bathroom or? it's open. Okay, cool. Oke, kamar mandi masih buka, jadi sambil nungguin kita kamar mandi dulu. Lo mau tahu kenapa banyak banget kamar mandi yang dikasih kode? Gue pernah bilang di episode sebelum-sebelumnya di konten yang lain, itu gara-gara homeless, gembel yang bisa memotorin. Ini tadi seperti yang lo lihat, itu kan dibuka gitu aja. Sekarang gue kasih lihat kenapa. Lihat nih, lihat itu apa nggak jelas. Terus ini juga, nah itu, ya kan? Ini tadi udah gue flash, cuman kalau lo zoom itu tuh di situ ada bercak-bercak low app, nggak banget aja. Jadi itulah sebabnya. Oke, yuk kita cek lagi apakah order udah siap. That's the. Alright, I'm gonna take this. Thank you. Oke, ini orderan siap, udah lumayan dan udah ngosongin kantung kemih. Ya kan? Sekarang tinggal kita antar 2 order ini guys. See? Kayak yang gue bilang kalau malam itu sering banget dapet 2 order. Kalau siang jarang banget dapet 2 order, hampir nggak pernah. Oke, masuk lagi dong order, biar gue balik lagi. Oke, yuk kita lihat sekarang orderannya kemana. Yang satu ini hanya 2 menit, semenit malah. Terus yang satu lagi, wah 2 menit. Deket-deket guys, dua-duanya deket. Oke, let's go. Ada nyanyi. Warga hidup. One. Thanks.
Thank you. Tempatnya aneh banget. Nah, ini 101. Gedungnya rada aneh guys bentuknya. Kayak tunggu pintar. Udah, langsung deliver. Sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya, which is sekitar 1 menit dari sini. Ya, not bad lah. Nah, sekarang gue lupa. Iya lah, 1 tangga doang tau gitu mah gue naik tangga aja anjir. Daripada naik lift. Ribet. Ya sih. Menarik juga customer gua kali ini, soalnya orderannya untuk orang yang kerja di supermarket. Nah, supermarket bro. Oke, sekarang kita cari parkir. Katanya makanannya itu bisa di drop di front desk. Front desk, gaya bener. Front desk. Oke, kita parkir. Habis itu kita lanjut. Set. Oke. Au. Kalau dingin tuh sering nyetrum. Kalau udah musim dingin tuh nyetrum barusan beneran. Ngaco banget dah. Oke, ini di orderannya untuk si Melanie. Melanie cakep nggak guys? Kita nggak tahu. Kita cek dulu. Oke, kunci mobil. Oke. Mari kita masuk ke supermarket Ralph, which is langganan gua, tapi bukan di lokasi yang ini, lokasi yang berbeda. Manager kayaknya. Ada di depan. Oke, alright. Nah, udah dikasih tahu, taruh di front desk. Nanti tinggal gue taruh di sini. Set. Nah, mantep. Sekarang gue tulis deliver. Oh, udah deh. Oke. Alright. Say that again? Yeah. Thank you. Oke, jadi itu udah orderan yang 4. Perjalanan masih jauh, udah setengah 9 tapi, dan pemasukan masih $29, masih di bawah $30. Rasa pesimis itu ada, sangat ada. Ya kita lihat aja kira-kira dapat nggak. Pesimis sekali saya sebenarnya. Tapi sepesimis-pesimisnya harus optimis. Gimana ceritanya? Gue ada kemungkinan nggak bisa ngedrive lagi bareng Uber Eats untuk Uber Eats atau Uber in general, gara-gara katanya account gue udah deactivate gara-gara gue melanggar apalah something, gue nggak ngerti. Cuman gue mau jelasin sekarang sama kalian itu kenapa, dan gue sekarang basically lagi on the way mau delivery pertama gue dengan menggunakan aplikasi yang berbeda namanya DoorDash. Dan di sini juga kita bakal bahas bedanya DoorDash sama Uber Eats. Jadi kalau kalian sering ngeliatin gue live, itu kalian pasti tahu di kamera gue, kalau lagi gue pakai kamera depan itu ada garisnya. Oke? Feeling gue itu adalah hal yang sama yang menyebabkan account gue di terminate, dimatiin sama Ubernya sendiri. Gimana ceritanya? Jadi kalau Uber itu seringkali ada kasus yang namanya orang nguber dengan identitas orang lain. Jadi pencurian identitas lah gitu. Jadi Uber itu pengen menyetop itu. Jadi seringkali Uber itu nyuruh lu untuk memverifikasi bahwa data-data yang dipunyai Uber itu adalah lo yang lagi nyetir sekarang. Oke? Jelas ya? Nah, abis itu
tadi nih pas gue udah mau kerja, lupa bismillah. Oke, sebelum gue kerja tadi, gue disuruh verifikasi. Nah, pas ketika gue mau verifikasi pakai kamera depan, ketika cahaya di sekitar gue itu rada redup, adalah garisnya. Nah, gue foto dong verifikasi, tulisannya itu bukan gue, dan gue sudah melanggar yang namanya guidelines, policy guidelines, dimana AI, karena gue yakin banget AI yang mencoba memverifikasi foto gue itu tidak bisa memverifikasi karena ada garis yang di depan itu. Tiba-tiba account gue langsung di-delete, langsung diaktifasi, dan gue nggak bisa online. Gue nyoba chat, kontak Uber segala macem, mereka bilang oh kita udah review lagi dan akhirnya account lo sudah di-terminate, udah dimatiin, dan keputusan ini udah final dan lo udah nggak bisa punya account Uber lagi. Gue bilang hah gimana, pokoknya gue udah protes segala macem. Dibilang oh tapi sorry banget ya, gimana pun caranya ini udah nggak bisa dirubah, keputusan sudah final. Gue kesel banget karena ini sudah pernah kejadian sebelumnya dan nggak pernah gue bahas, karena setelah gue minta review, gue udah mohon review segala macem, itu dikasih sama mereka. Akhirnya kayaknya ada orang beneran yang nge-review dan ngelihat bahwa itu adalah kesalahan di sisinya mereka sendiri, dan yang akhirnya mereka membenarkan itu dan gue boleh online lagi. Solusinya sebenarnya nggak ribet kok. Kalau dari sisi gue sendiri mungkin gue bisa ke tempat yang super duper terang, karena ketika gue ke tempat yang super duper terang, garis itu di kamera nggak ada. Oke, tapi ketika gue lagi nyetir di gini kan, ini aja nih low light hitungannya, jadi mau nggak mau line gue tetap ada, dan sangat tidak ideal kalau gue harus nyari restoran yang super duper terang ketika gue lagi di jalan gelap-gelap kayak gini gitu loh. Dan bodoh aja menurut gue. Dan gue disuruh kontak support, nothing. Gue disuruh nelpon customer service, ternyata customer service cuman adanya lagi business hours, yang kalau di sini batasannya itu jam 5 sore. Jadi gue udah nggak bisa. Secara gue kalau online itu kan jam 6. Jadi gue harus coba telepon lagi besok. Terus gue disuruh buat appointment, gue dikasih link buat appointment, tapi ternyata linknya itu ya pas gue klik mau book appointment nggak ada tuh kelanjutannya, malah disuruh apa sih ke tempat yang lain deh yang nggak jelas deh. Pokoknya intinya gue nggak bisa online sekarang. Untungnya beberapa bulan lalu gue pernah sign up untuk delivery service juga, namanya DoorDash. Oke, jadi sekarang gue nyalain DoorDash, gue lagi delivery untuk DoorDash. Oke, jadi buat sekarang kalian stay tune terus, karena gue juga akan menjelaskan apa sih bedanya Uber Eats sama DoorDash, dan menurut kalian mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih asik, mana yang lebih enak antara DoorDash dan Uber Eats. Oke, sekarang gue lagi di daerah Brentwood nih. Seperti yang gue bilang tadi, mau delivery pertama, gue udah sekitar 2 menit lagi sampai ke tujuan. Oke, cuman ini sangat bikin gue frustasi dan bikin gue kesel banget, karena ketika kalau memang ternyata nggak ada ujungnya dan gue harus buat akun baru, semua rekor Uber gue yang sebelumnya akan hilang. Oke, dengan apa namanya prestasi-prestasi dan komplimen-komplimen dari customer-customer yang gue pernah antar, gue pernah deliveryin makanannya selama 5 tahun ke belakang, itu hilang begitu saja. Kenapa gue sangat frustasi? Karena itu ngaruh ke customer yang akan gue service. Customer juga akan ngelihat, dan yang lebih terpenting lagi, itu akan ngaruh ke seberapa mudahnya gue mendapatkan order. Karena rating lo semakin naik, semakin banyak, semakin sering lo dapat orderan. Intinya gitu sih. Dan kalau memang ternyata gue itu melanggar, gue ngerti, tapi ini gue bukan melanggar, ini hal yang sepele yang sebenarnya kalau ada orang yang mau memverifikasi itu sendiri, ini semua masalah tidak akan jadi masalah. Literally it takes 1 minute buat orang ngelihat foto yang gue ambil untuk verifikasi sama foto profile gue. Sesimpel itu doang. Oke? Dan ini kita baru sampai. Oke, gue deliver dulu ya guys. Oke, jadi setelah akhirnya gue menenangkan diri dan ngelanjutin
proses kerja kali ini gue udah bisa ngomong lagi ke kamera dengan temperamen yang lebih level, yang lebih aman, kayak gitu. Oke, jadi gue lagi stop dulu nih. Ini kebetulan katanya kata app-nya ini daerah yang lumayan sibuk, busy, karena di belakang gue seperti yang lo lihat tuh banyak restoran. Wih, tiba-tiba ada orderan cuy. Yuk kita nyebrang sembarangan. Pas dapat orderannya di seberang sana, Thai Cafe tulisannya. Yuk, ini mobil gue di sini kan. Sebat juga belum kelar. Di sana merah, sana hijau tapi kosong. Yuk lari. Untuk ngambil orderan dari Thai Cafe. Nah, ini dia restoran namanya Yuchen. Restoran Thailand guys. Hi, I have order for Yuchen. Oke. Oke, jadi dibilang katanya masih 5 menit lagi. Nah, sama bedanya juga guys. Kalau di sini tuh lo langsung dikasih lihat apa namanya, kayak tarifnya berapa, terus lo dapet ordernya dari, lo dapet duitnya dari order ini berapa. Kalau di Uber itu lo cuma dikasih estimasi. Kalau di sini lo dikasih angka persis, jumlah persis untuk pemasukan yang akan lo dapet dari orderan tersebut. Yang kali ini sih cuma sedikit, cuma $4. Oke, ini dia orderan buat si Yuchen. Ini orang lapar nampaknya guys, orderannya berat bro. Oke, kita nyebrang lagi. Itu ada mobil yang nampaknya kayaknya mau parkir. Oke, kita nyebrang lagi guys. Mager banget kalau ke lampu merah, jauh di situ guys. Ya nggak sih, jadi kita nyebrang di sini ya lah. Aman kok. Peraturan zaman sekarang selama aman, ya aman. Nah, aman. Nggak ada mobil nyebrang dari sana. Oke, ini si Yuchen, tinggal kita kasih lihat seberapa jauh. Harusnya nggak jauh-jauh guys. Oke, naruh makanan dulu. Oke, gue udah di mobil sekarang dan seperti perkiraan gue, rumahnya nggak jauh dan cuma 2 menit doang, sama sekali tidak jauh. Yuk kita anterin ke sana, let's go. Oke guys, makanan tadi udah gue taruh di lobi sana. Ini salah satu hotel yang tidak ngasih si Uber drivernya atau ojolnya naik ke atas. Jadi tadi customernya gue telepon, gue tanya kamar berapa, tinggal kasih tahu kamarnya kamar berapa, udah, habis itu gue tinggalin di lobby. Oke, sekarang kita nongkrong lagi menunggu orderan selanjutnya. Nah, jadi menurut gue setiap aplikasi itu punya plus dan minus masing-masing, ya kan. Plusnya DoorDash menurut gua, walaupun kelihatannya lo nggak bisa di mana aja, itu lebih menguntungkan buat mereka yang naik motor atau naik sepeda. Jadi kayak Randy, si sebatang kara, itu dia nge-DoorDash juga kalau dia lagi nggak kerja atau ada lagi waktu luang. Dan dia nge-DoorDashnya secara dia nggak punya mobil, dia bisa naik sepeda. Karena kalau nge-DoorDash kayak yang tadi kita bilang, itu per wilayah. Jadi lo naik sepeda itu masih terjangkau karena nggak jauh-jauh banget. Naik motor pun demikian, gitu. Itu plusnya. Minusnya, ya nggak fleksibel. Lo nggak bisa kayak, oh gue lagi di daerah sini nih, gabut kerja deh, gitu loh. Kalau ternyata kebetulan lo berada di daerah yang busy, yang udah banyak drivernya, ya lo nggak bisa, lo harus nyari daerah yang rada kosongan dikit, gitu kan. Dimana kalau Uber itu lo menang fleksibilitas itu sendiri. Tapi kekurangannya Uber adalah pada saat yang sama, kalau lo naik sepeda, lo naik motor, rada susah. Oke.
Karena ketika orderannya jauh ya lo mamam. Ada sih pilihannya untuk lo naik motor, tapi jadi ada pilihannya sendiri dan tidak semua order itu bisa lo ambil. Jadi sangat terbatas dan ada plus minusnya sendiri gitu loh. Dan kelebihannya Uber juga dari masalah bukan cuma fleksibilitas wilayah, ada fleksibilitas jam. Gue mau order jam segini, gue mau online jam segini, ya gue online jam segini. Gue mau online nanti, ya gue online nanti, nggak perlu set schedule gitu loh. Jadi kelebihannya itu sih. Ini gue mau muter balik dulu bentar. Nah ya kan, tapi kekurangannya DoorDash ya yang tadi gue bilang, kalau ternyata udah rame di satu daerah, lo nggak bisa online lagi, lo nggak bisa kerja di situ gitu loh. Jadi kalau udah full ya udah full, begitu ceritanya. Oke, sekarang seperti yang tadi bilang, gue udah menschedulekan untuk kerja di mana nih, Westwood. Oke, jadi gue nggak bisa kemana-mana nih. Kalau tiba-tiba ada satu daerah yang lebih ramai dari sini, gue harus cancel itu jadwal gue kerja ini sekarang, dan gue harus mencoba menjadwalkan diri gue untuk kerja di daerah yang misalnya lagi busy. Tapi itu pun dengan catatan kalau daerah itu belum ramai. Oke, ya udah kita muter-muter Westwood dulu sambil nungguin orderan. Yuk lihat Westwood daerahnya kayak apa sih. Oke, gue udah bawa 2 orderannya di tangan. Du sama Den. Du and Den. Taruh sini dulu, bentar. Set. Masukin makanan. Rada deg-degan juga sebenarnya guys, soalnya di sini nggak boleh parkir di depan kayak gini, lihat dong. Gue persis parkir di depan toko. Nah ini makanya banyak yang nyalain hazard. Sebelah kiri boleh parkir, tuh kayak gitu boleh parkir. Di sebelah kanan nggak boleh. Tapi namanya warlock, jadi astagfirullah, aduh kaki gue kejepit ya Allah, aduh sakit berat, pengennya buru-buru, tadi ada mobil lewat, kaki gue kejepit, sakit banget bro, astagfirullah. Tadi gue bilang yang namanya juga warlock, tuh kan lampu sampai mati, parkir sembarangan asal cepet. Ya Allah sakit bener. Oke. Ow. Anyway, orderan yang pertama, aduh, pantas. Lihat namanya nggak? Buat DUH, maksud itu aduh. Udah di warning gue kayak sama alam semesta. Orderan yang ini kita lihat berapa jauh. Hanya 3 menit dan ongkosnya $4.50. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kejedot lagi, nggak kejepit lagi. Ayo kita jalan. Oke, yang harus diperhatikan kalau ada 2 orderan langsung gini, namanya jangan sampai ketukar. Ini buat si DUH. Oke, buat si DUH. Dan apartemennya gede banget guys, kelihatannya bakal rumit nih nganterinnya, dan orangnya kayak nggak keluar. Oke, kunci mobil. Jadi gue harus masuk dengan akses yang diberitahu. Ini gedungnya, kelihatan nggak sih? Udah gelap sih ya, cuman lo lihat nih, parkirannya aja segede gitu, lihat. Nah, gedungnya sampai sana-sana dan ke sana-sana. Kalau dulu tuh banyak orang Indonesia yang tinggal di gedung ini juga guys. Oke, kita lihat ya. Nah ini ada call box nih. Oke, sekarang kita tinggal telepon 4.
ribet, nggak bisa. Terlalu susah guys. Soalnya ini ada kayak call box gitu, terus gue harus cari satu-satu namanya, ribet bro. Jadi mendingan gue langsung telepon. Hi there, I'm at the front door. What's the buzzer code? You can just put it anywhere. Oh, I'll go down myself. okay, alright, sounds good. I'll put it by the buzzer, okay? Yeah. Alright, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nah, jadi dia bilang tadi, seperti yang lo bisa dengar, dia bakal turun, dia bakal ngambil sendiri. Kalau gitu, ya ini makanan udah gue taruh di sini, tinggalin aja. Yuk. Pintunya tuh gede gitu guys. Oke, ya udah, kita lanjut. Tar dulu. Complete delivery step dulu guys. Lupa belum foto. Kita harus foto dulu. Biar ada bukti kalau udah gue tinggalin di sini. Udah dah. Complete, confirm. Oke, got it, udah. Nah, sekarang ke orang yang selanjutnya, namanya Dan. Oke. Mumpung kalian masih di sini, gue mau update dulu ya. Nah, yang selanjutnya si Dan itu sekitar 3 menit. Jadi nggak jauh. Rumah pertama dari restoran 3 menit, dari rumah pertama ke rumah kedua 3 menit lagi. Jadi total sekitar 6 menit. Oke, that's fine. Cuman kayaknya ini gue harus ke arah belakang. Harus putbal. Oke, kita telusuri perjalanan. Kita lihat gedungnya kayak gimana sih si Dan. Oke, mumpung gue lagi on the way, gue mau update kalian dikit ya. Dari tadi tuh kita mulai sekitar jam 6 hampir setengah 7, dan sekarang udah jam 9.25, hampir setengah 10. Berarti udah sekitar 3 jam setengah jalan. Dan pemasukan so far itu sudah $58 dan 36 sen. Oke. Ini kita bakal delivery, habis itu akan nambah lagi jatuhnya. Oke. Jadi kita lihat aja. Kamu nanya aja. Niki harus belok kiri. Dash. Return to dash. Oke, ini sekarang orderan selanjutnya ya. Jadi apartemen nomor 5. Udah bener bro. Nah, apartemen 5. Gimana? Apakah di sini kelihatan nggak di situ? Ada benar di sini. Wah, serem banget guys. Bed check. Oh, taruh di situ. Oke, dikasih tempat duduk. Komplit. Pakai kamera, foto, selesai. Oke. Komplit delivery. Selesai. Oke, nah ini nih. Ini kalau lo lihat. Nah, tuh ada yang abu-abu sama ada yang disamarkan. Yang disamarkan ini lokasi gua. Jadi si deliverynya itu actually membawa gua keluar zona Westwood. Tapi nggak jauh-jauh banget. Tinggal gue nyetir balik sekitar semenit, langsung bisa dapat orderan lagi. Dan di sini tulisannya finding orders headed back to zone, yang artinya dia akan nyari order daerah sini yang bisa membawa gue kembali ke wilayah kerja gue, which is Westwood. Jadi itu sih yang bikin sedikit rada ribet ya. Kalau dari si DoorDash-nya sendiri ini adalah ketika keluar dari zona, ya lo harus cepat-cepat balik lagi, kalau enggak lo kehilangan order. Oke guys, kayak yang tadi gue jelasin, kalau nge-DoorDash itu kan per wilayah, dan ini so far gue udah berhenti ada sekali sekitar 15-20 menit, masih rada slow banget. Jadi gue ngelihat di map nih ya, kalau lihat map nih ada beberapa daerah yang merah.
Gue akan mencoba daerah, astaga, daerah ini emang paling ramai sih deket sini. Sisanya tuh daerahnya kurang aman guys. Jadi gue rada gitu kayak ya udah, kita bakal stay di sini aja kali ya. Oh, ternyata daerah yang ramai itu daerah deket rumah gue. Oke, nggak masalah. Yuk, kita ke daerah Brentwood nih. Kalau lihat lokasinya, ini gue sekarang di sini. Kita akan masuk daerah Brentwood, which is deket rumah gue. Cuman kalau yang lo lihat nih, daerah yang begini, ini yang nggak bisa. Oke, daerah yang ini yang bisa gue DoorDash-in. Jadi gue harus masuk ke daerah ini untuk mendapatkan order. Dan dia sedang membutuhkan supir atau driver sampai jam 12 malam. Oke? Oke, ini udah tinggal tulisan navigate deh. Oke, kita masuk langsung. Let's go guys. Thank you banget by the way yang udah stay tune dari awal sampai detik ini. Oke, semoga nggak bosen. Dan semoga kalian check out konten-konten yang lain kalau kalian baru pertama kali main. Dan kalau kalian penonton lama tentunya lo gokil. Oke, udah di like, udah di subscribe, udah komen. Komen apa ke? Gue belum kepikiran pertanyaan. Nanti kalau udah kepikiran pertanyaan, gue kasih tahu. Oke, gue mau nunjukin sama kalian nih. Ini lama banget gue dari tadi nggak ada kerjaan sama sekali, nggak masuk sama sekali. Jadi yang mau gue lakukan adalah gue mau end dash, ini tulisannya, karena gue mau pindah daerah. Oke, udah totalnya 0 sih, 0 guys. Soalnya emang bener-bener nggak ada sama sekali. Ini daerah busy, tapi gue mau coba di daerah Santa Monica. Jadi kita coba dulu ya. Nah, ini kayaknya busy nih. Kita balik lagi ke daerah Westwood. Tulisannya dibutuhkan sampai jam 11:30. Yuk, kita ke sana. Setelah nunggu beberapa menit, nggak berapa menit sih, lama sih. Akhirnya datang juga orderan. Dan kali ini kita harus pick up dari si Airion, dari si Cloud Kitchen. Oke, kita akan coba datangi. Banyak driver lain guys. I don't know. Alright, bro. Arian? 네. Right here, delivery for. Por qual restaurante? Huh? Por qual restaurant? New York? Here. How's my Spanish, bro? Is it cool? I don't speak Spanish. Fuck. Damn, you get that a lot? Yeah, I get Yo, I it. remember you. I know. Oh, I remember you. You remember me always. Yeah, bro. I'll check your, Guess what? what was the name? I'm sorry. Arian. No, that's funny. Bro. Ingat gue deh. Guess what? Since we talked, Huh? I remember when that was. Yeah, bro. I had like what, 2 or 3,000 subscribers. Yeah. Now guess how much I have? $500,000. No, I wish. I'm 20,000. round the money. Yeah. Yeah. There we go, bro. There you go. Congratulations. Later, man. Yeah. All your follow support. My man. You got the antidote right there. That's it. Yeah. Thanks, man. Itu dia. Gue sempat ngobrol sama dia dan dia nanya Instagram, YouTube gue apa channelnya. Terus gue masih malu-malu karena gue tahu channel gue masih kecil dan berbahasa Indonesia, ya kan. Jadi gue ditanya sama orang sini, gue kayak nggak usah lah, lo nggak ngerti juga gini. Terus dia bilang, lo jangan malu dong sama channel lo sendiri, lo harus bisa promote, malah kalau bisa nggak tahu malu gitu. Terus dia bilang support gue terus, dia bilang kenapa enggak nih, sini mana
Gue gak ngerti channel lo tapi gue akan subscribe anyway, dia bilang. Wah gokil. Deg-degan, deg-degan. Not bad guys. Oke, yuk lanjut. Oke guys, tanpa menunjukkan alamat persisnya dia, cuman ini bakal 12 menit dan hampir 8 mile. Lumayan jauh cuy. Goks. Tumben-tumbenan dapat jauh. Oke, sekarang kita lagi di daerah apa ini, gue juga pun nggak tahu nama daerahnya. Cuman dikunci pintunya guys. Coba gue telepon dulu ya. Ini daerahnya rada Bronx bro, daerah orang hitam. Jadi harus lihat kiri kanan. Kita lihat dulu. Ini pintunya dikunci, lihat dong pagar setinggi-tinggi apapun. Biar nggak bisa dipanjat. Yep. Hi, this is your DoorDash? Okay. I'm at the gate. Thank you. Thank you. I'm coming. Alright, thank you. Oke, gue udah nelpon. Dan dia bilang dia akan datang, jadi kita tungguin aja. Harus lihat-lihat ke belakang bro. Kita harus waspada selalu, apalagi di daerah kayak gini. Di daerah bagus saya gue waspada ya. Appreciate it. No worries, thanks for waiting. Thank you. Have a good evening. You too. Be safe. Thanks. Nah udah barusan udah dikasih ke orangnya. Orangnya aja baik tuh, walaupun menurut gue kayaknya standar, tapi kalau diomong dari dia dibilang be safe, which is hati-hati. Itu lebih berarti tadi tahu daerahnya. Ya, kita buruan ke mobil, udah serem cuy. Ini daerah rumahnya gelap dan sepi kelihatannya kan kayak biasa, cuman memang daerahnya yang sedikit mencekam. Jadi cepet-cepet masuk mobil. Oke, seperti yang tadi gue bilang, ini daerahnya rada Bronx. Jadi gue buru-buru kembali ke daerah pemukiman yang lebih aman, biar gue juga merasa aman. Secara ini sudah jam 11 lewat, ya kan, udah malam. Tidak menjamin banget daerahnya, jadi gue harus lebih hati-hati. Pasang chargeran, sereset. Nah, charger HP, charger semuanya. Oke, lanjut.